Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita harus tahu dan memahaminya dengan tepat bahwa pencobaan datangnya dari setan, dari iblis, dari si jahat. Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Bahkan kita tahu di dalam Alkitab, di dalam Injil, bahwa Yesus Kristus anak Allah yang inkarnasi pun dicobai oleh iblis. Tetapi iblis dikalahkannya dengan firman. Di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus dinyatakan demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Karena itu Tuhan selalu memberikan jalan keluar terhadap setiap pencobaan yang kita hadapi. Hanya kita harus terus-menerus bermohon dan bergantung kepada Bapa kita di surga, agar kita benar-benar mengalami pembebasan dari pencobaan. Kita tidak mungkin lepas bebas dan tidak ada lagi pencobaan selama di atas bumi ini. Karena kita tahu setan dan roh-roh jahat, orang-orang dunia selalu berusaha mencari celah, menemukan hal-hal yang mungkin menjadikan kita sasaran dari pencobaannya. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi perbendaharaan hati kita, menjadi kekuatan yang paling penting dalam menghadapi pencobaan. Kita tahu pencobaan mulai dari kebutuhan kita sehari-hari, keperluan kita akan keamanan, bahkan tawaran dunia akan hal-hal yang membuat kita sombong, angkuh, dan arogan. Di dalam hal itulah setan mencobai kita. Namun dengan kekuatan dari Roh Kudus dan firman yang melekat di dalam hati kita, kita bisa melawan setan. Karena kita di dalam Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatannya, kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi pencobaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, di sini Tuhan Yesus mengajarkan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Suatu permohonan yang sungguh-sungguh bahwa musuh kita memang adalah si jahat, si pencoba itu. Adam dan Hawa jatuh karena dicobai oleh si setan. Tetapi kita bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan menghadapinya. Jangan andalkan rasio kita, kekuatan dan pengalaman kita dalam menghadapi setan, si pencoba itu. Kita harus benar-benar menghadapinya dengan iman yang teguh, dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia menopang, memelihara, menjaga hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kalaupun ada pencobaan, hadapi, lawan, dan kita harus berkemenangan. Karena orang-orang percaya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Seperti yang kita lihat bagaimana hidupnya Ayub. Ayub dicobai oleh iblis dan Ayub menang melawan setan. Walaupun kita tahu sakit, penyakit, dan derita yang dialaminya, tapi Ayub tetap mengandalkan Tuhan, memandang kepada Allah yang hidup. Demikian juga kita. Ketika kita menghadapi pencobaan, pandanglah kepada Kristus yang menang itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita berdoa, kita bermohon. Ya Bapa, lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Lepaskanlah kami dari pencobaan ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.